Tematik 1 kelas 6 SD, ayo selamatkan makhluk hidup. Dalam pelajaran tematik 1, terdapat 3 subtema. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Subtema 2, hewan sahabatku. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Selamat datang dalam subtema ketiga, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dalam subtema ini, kamu akan mempelajari fakta hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Amati gambar berikut. Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama hewan ini? Badak bercula 1, harimau Sumatera, orang utan, jalak Bali. Klik untuk melihat jumlah populasi hewan-hewan ini di seluruh dunia. Hewan-hewan ini adalah hewan yang terancam punah. Tahukah kalian apa saja yang menyebabkan kelangkaan hewan-hewan tersebut? Hilangnya habitat hewan menjadi penyebab utama. Hutan sebagai tempat tinggal hewan kini ditebang dan diubah menjadi perkotaan. Perburuan liar juga menjadi alasan lainnya. Hewan-hewan langka ini memiliki keindahan tersendiri. Banyak orang memburu hewan dan menjadikannya peliharaan atau pajangan di rumah. Kemampuan hewan bereproduksi yang rendah. Beberapa hewan yang hampir punah ini memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Misalnya, badak Jawa hanya melahirkan 1 anak dalam periode waktu 4-5 tahun. Kelangkaan juga terjadi pada tumbuhan. Dapatkah kamu menyebutkan nama tumbuhan ini? Edelweiss Jawa, cendana, Rafflesia arnoldi, kantong semar. Penyebab kelangkaan tumbuhan juga serupa dengan kelangkaan hewan. Jika hewan dan tumbuhan punah, maka rantai makanan dalam sebuah ekosistem akan terganggu. Terganggunya rantai makanan akan berakibat buruk juga kepada manusia. Manusia perlu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan dengan cara menghentikan penebangan liar, membuat konservasi hewan di tempat aslinya, membuat konservasi tumbuhan di tempat asli dan buatan, membantu hewan dan tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan alami dapat dilakukan dengan vegetatif dan generatif. Perhatikan gambar. Perkembangbiakan buatan berupa vegetatif buatan, cangkok, stek batang, menyambung. Teks penangkaran penyu sebagai eduwisata. Bacaan tersebut memiliki makna yang dapat kamu simpulkan. Kesimpulan yang baik harus 1. Berisi pesan yang ingin disampaikan. 2. Merupakan intisari bacaan. 3. Menggunakan kosakata baku. 4. Menggunakan ide pokok dan kalimat penjelas. Berlatihlah menulis kesimpulan dari bacaan penangkaran penyu sebagai eduwisata. Tulislah dengan jelas dan tepat. Hewan dan tumbuhan bukan dimiliki oleh suatu negara. Melindungi hewan dan tumbuhan menjadi tanggung jawab dunia, terutama negara-negara yang berdekatan seperti ASEAN. Kondisi geografis negara ASEAN yang mirip membuat negara ASEAN memiliki kemiripan dalam keadaan alam. ASEAN Wildlife Enforcement Network atau ASEAN-WEN, Convention on International Trade and Endangered Species atau CITES, dan Convention
on Biological Diversity atau CBD adalah lembaga yang diikuti oleh negara ASEAN untuk melindungi spesies-spesies langka. Meskipun negara anggota ASEAN memiliki kondisi politik yang berbeda, namun semua bersatu untuk melindungi spesies langka. Coba kita pelajari bentuk pemerintahan negara ASEAN. Kini, carilah informasi lebih lanjut mengenai dua negara di ASEAN. Buatlah tulisan mengenai keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya secara singkat. Cari juga gambar yang mendukung. Melindungi hewan dan tumbuhan adalah bentuk pelaksanaan nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melindungi hewan dan tumbuhan, kita juga bersyukur pada Tuhan dan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tentukan sila yang sesuai dengan sikap-sikap ini. Klik untuk memeriksa jawabanmu. Sampai di akhir pembelajaran, bacalah kata-kata berikut ini untuk membantumu memahami pembelajaran.